Ulun bermasker atau tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian sebartaan? Ibu apa kabar Bu? Sehat belah, Bapak Ibu sehat yang dimuliakan Allah. Ya. Pertama-tama kita sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, tentunya kenikmatan yang pertama itu adalah kita sama-sama hari ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, salat subuh yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Semoga segala apa yang kita panjatkan dalam salat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tentunya senantiasa kita haturkan kepada keharibaan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga kita sangat berterima kasih ya kepada para pengurus masjid. Kita diberikan kesempatan untuk menambah keimanan kita, mudah-mudahan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mudah-mudahan ini juga menambah ilmu untuk kita. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau itu tidak pernah meminta satu apapun kecuali hanya satu. Pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Artinya Nabi, kau mau apa? Seandainya Allah menawarkan, bahasa ulun, ditawari Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yang pertama kali kita pinta itu kepada Allah adalah ilmu, Pak. Makanya ada zikir pagi dan petang itu, mudah-mudahan kita jangan lupa lah. Kita senantiasa mengamalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kadang-kadang Nabi itu minta Allahumma inni as'aluka rizqa wasi'an. Itu kan minta rezeki yang luas. Karena memang ada beberapa orang yang dikasih amalan seperti itu, memang doa itu boleh, apapun boleh. Yang kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku niscaya akan aku kabulkan. Memang Allah tuh selalu mengabulkan doa-doa kita selama kita meminta tentunya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disuruh Allah untuk meminta ilmu, maka beliau meminta ilmu. Tentunya apa? Ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Jadi kalau misalkan kita meminta tambahan rezeki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin sudah punya kendaraan, sudah punya keluarga, mungkin dicukupkan oleh Allah, dikasih makan, minum setiap hari, cukup. Punya toko, pengen lagi nambah toko, biasanya kayak gitu ya, sifat manusiawi itu, ya, dan lain sebagainya. Karena sifat manusia itu kalau misalkan dia meminta, hendak lagi terus, itu manusiawi. Tapi kalau ilmu, kita minta tambahkan ilmu, maka ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai lupa mengamalkan itu secara dawam ya, terus menerus kita amalkan. Ya, karena memang kita tahu bahwasanya dengan ilmu kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu juga kita membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram. Itu dengan ilmu, Pak. Tapi kalau dengan rezeki, dengan materi yang dimaksudkan dengan harta kita, tidak semuanya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Tapi kalau dengan ilmu, kita pasti bisa membedakan. Dengan ilmu juga itu bisa menjaga harta kita, bisa menjaga diri kita juga sampai menuju surganya Allah. Ini yang diharapkan. Jadi amalannya tadi, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Yang pertama tadi adalah ilmu yang bermanfaat, itu yang kita pinta. Kemudian yang kedua, rizqan thayyiban. Kita meminta karena kita ini hidupnya bukan di akhirat, Pak. Kita hidupnya ini di dunia. Jadi pasti perlu yang namanya makan, minum, kita perlu yang namanya tempat tinggal, perlu yang namanya kendaraan, ya. Jadi pasti kita meminta rizki, tapi bukan sembarang rizki yang kita pinta. Tentunya rizki yang baik, thayyiban. Itu mungkin perlu kita pahami. Jadi dengan rizki tersebut, ya, dengan rizki yang Allah berikan, kita mungkin bisa untuk belajar ke sana kemari, bisa menimba ilmu lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Nah, amalan yang diterima ini adalah buah daripada ilmu yang kita dapatkan. Dengan ilmu kita mendapatkan harta, dengan harta kita bisa beramal. Dengan amalan tersebut kita berharap kepada Allah, amalan kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita berbicara tentang ilmu. Mudah-mudahan ini dicatat Allah sebagai tambahan ilmu. Hari ini kita berbicara tentang ilmu yang selama ini bertahun-tahun kita baca. Seperti misalnya kita berisi kendaraan. Kita tahu fungsi kendaraan itu untuk apa, Pak? Kendaraan itu mungkin bisa untuk investasi, bisa untuk dipakai ke sana kemari. Tapi hari ini kita berbicara tentang keutamaan surah Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah. Ini luar biasa, Pak. Bayangkan, ini adalah surah yang paling agung, surah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa paling mulia? Pian misalkan salat dari malam, dari Isya pian membaca surah Al-Baqarah sampai An-Nas pian. 113 surah pian baca. Salatnya sah apa kada? Ada sah, Pak. Makanya harus ada Fatihah. Ini surah yang paling agung. Jadi surah Fatihah ini tidak hanya paling agung, namun dia adalah surah yang bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit. Makanya pernah sahabat itu Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, pernah mengobati seorang yang kalau tidak salah kepala suku apa tuh. Jadi pernah sakit, dibacakan surah Fatihah itu sembuh, Pak, asal kita yakin. Tapi ya kalau kita mau ke dokter silakan. Itu adalah bagian daripada ikhtiar kita, dan juga itu ibadah kalau kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kalau kita berbicara tentang keagungan surah Fatihah, bukan berarti surah yang lain itu tidak agung. Sama, yang lain juga mulia di sisi Allah, ya. Cuman yang paling. Soalnya kalau kita tidak membaca Fatihah, misalkan dalam salat tadi saya sebutkan, tidak sah salatnya. Jumlah ayat secara manual kita pernah hitung 6.236 ayat. Kurangi 7 berapa, Pak? 6.229 ayat. Kita baca itu tidak sah salat kita. Dengan yang 7 ayat ini yang membuat kita sah. Sebagaimana rukun salat, ya, rukun salat itu masuknya adalah surah Fatihah. Jadi yang pertama adalah surah Fatihah. Di beberapa kitab disebutkan, para ulama juga menyebutkan itu adalah paling besar, paling agung. Kenapa paling agung? Karena memang berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Muslim, kuntu usalli fad'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afalam ujibahu hatta sallaitu qala afataituhu faqala ma mana'aka an ta'tiyana qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala alam yuqalli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum ila akhir hadis. Diceritakan, ya, aku sedang dalam salat lalu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bersumber dari sahabat yang bernama Imam Muhammad bin Hanbal menyampaikan bahwasanya Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, ya, menerima. Ini ceritanya. Aku sedang dalam salat lalu aku dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat aku menyahut. Sesudah aku selesai salat, aku didatangi beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
kenapa engkau tidak segera mendatangiku, kata Nabi. Ketika sahabat tadi dipanggil oleh Rasul, tapi dia dalam keadaan sholat, lalu dia tidak menyahut, Pak. Nah, kemudian dijawab oleh Yahya tadi, karena aku dalam bersolat ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sahutilah seruan Allah dan Rasul bila menyeru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Gitu. Kemudian beliau berkata, aku akan mengajarkan kepadamu sebesar-besar surah di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Ketika Nabi SAW akan keluar dari masjid, beliau memegang tanganku. Jadi orang tadi hendak keluar, dipegang oleh Nabi SAW, dipadahi oleh Nabi. Kamu hendak tahulah surah apa yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, dia adalah Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai 7 ayat. Surah apa itu, Pak? Surah Fatihah. Itu sudah diyakini dan disebutkan oleh Nabi SAW. Itu surah paling agung. Makanya itu kita harus meyakini. Jadi kalau ada orang beramalan, misalnya orang membaca ayat kursi dan lain sebagainya, itu bukan berarti tidak baik, Pak. Baik aja kita mengamalkan. Bahkan dalam zikir salat juga disebutkan itu ayat kursi. Nah, makanya kita harus tahu ya. Harus tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah bertahun-tahun kita membaca. Tiap hari minimal 17 kali dalam sehari. Masa kita ada tahu keutamaannya, keutamaan surah ini apa? Paling kali kita harus tahu. Kayak fungsi kendaraan tadi, harus tahu kita fungsinya apa saja, remnya di mana, andaknya. Kita harus tahu, Pak, supaya kita tidak buta dalam beramal. Kita tidak buta dalam mengamalkan sesuatu. Tentu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, keutamaan daripada surah Fatihah ini adalah tidak ada samaannya di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran yang lainnya. Maksudnya Al-Quran 113 surah itu. Jadi kada ada sesamaannya. Makanya disebut sebagai penyempurna surah daripada surah-surah yang lain. Ini adalah surah Al-Fatihah. Bahkan pernah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, man qara'a Fatihatal kitab fakannama qara'at Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya siapa yang membaca Fatihah, ya, mereka seakan-akan dia telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan atau surah 113 yang lainnya. Bayangkan, Pak, kalau surah lain kita membaca mungkin tidak pernah disebutkan seperti ini. Jadi kada usah kita beramalan yang macam-macam, surah panjang dan sebagainya. Biar cukup mengamalkan, meyakini surah Fatihah ini luar biasa. Yang pertama-tama tentunya harus kita pahami, harus kita dalami adalah belajar tentang bagaimana cara membenarkan bacaan kita. Ini yang paling penting. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, Imam Syafi'i juga menyebutkan, kalau orang membaca Fatihah kemudian Fatihahnya tidak sempurna, maka harus diulang salatnya. Misalnya, ketika kita menemukan, ketika kita dalam safar, kita singgah di jalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kebetulan salat maghrib atau isya atau subuh, ya, Fatihahnya misalnya terpaling-paling atau hurufnya tersalah, otomatis itu merusak daripada makna yang terkandung di dalam surah tersebut. Nah, ini bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan diulangi Pak salatnya. Diulangi salatnya. Saking pentingnya surah ini harus diulang. Makanya kadang-kadang kita harus merenungi surah ini begitu pentingnya. Oke lah, misalkan kita hafal surah Yasin, Waqiah dan sebagainya. Tapi kita jangan lupakan, surah ini harus kita betulkan dulu bacaannya, ditahsin dulu Pak. Ini penting. Tapi kalau di Masjid Istiqomah insyaallah sudah pas bertahan. Sudah sesuai kaidah tajwid. Ya, ulun berharap seperti itu, mudah-mudahan. Nah, jadi kalau pian membaca Fatihah tadi, kita meyakini, tentunya kita meyakini pian dianggap sudah membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Furqan. Artinya surah 113 ini mewakili Pak, representatif daripada kitab-kitab yang lainnya. Tapi Injilnya yang asli malah
jangan yang sudah berubah. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada surah ini adalah hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung melibak. Ajar orang kita tuh langsung total diturunkan kepada Nabi SAW tanpa melalui perantara Jibril alaihissalam. Jadi langsung diturunkan kepada Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasai dari hadis Abul Ahwas Salam bin Salim dari Ammar bin Zuraik, Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'indahu Jibril isma'ana qidan fawqahu far'a Jibril basarahu ila as-sama faqala hadha babun qad futiha minas sama ma futiha qattun qala fanazala minhu malakun fatan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala abshir bi nuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qabla fatihatil kitab wa khawatima bi suratil baqarah lam taqra harfan minha illa utitahu." Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama Jibril. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar suatu bunyi dari atas. Kemudian Jibril menoleh ke atas dan beliau berkata, itu sebuah pintu sudah terbuka sebelum ini. Jadi di atas mungkin maksudnya di langit sudah dibukakan, Pak. Dari pintu itu turun satu malaikat yang langsung memuji kepada Rasulullah SAW dan berkata, bergembiralah engkau Rasulullah mendapat dua cahaya yang aku bawakan ini, yang tak pernah kedua cahaya ini diberikan kepada nabi yang manapun sebelum engkau. Nah ini, kedua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab, yakni surah Fatihah, dan beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah. Setiap huruf engkau baca dari keduanya pasti engkau mendapatkannya. Pian pasti tahu yang disebutkan dengan akhir surah Al-Baqarah. Apa awalnya, Pak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Ayat 285 dan 286. Jadi bila surah-surah yang sudah Allah tetapkan, ya, yang sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW, itu tentunya mulia, Pak. Jadi kenapa harus disebut yang paling mulia? Kemudian yang paling baik, misalnya di antara yang paling baik, misalnya keutamaan, misalkan keutamaan Fatihah tadi, kemudian keutamaan surah Al-Mulk dan lain sebagainya, itu bukan berdasarkan dengan logika kita, Pak, tapi berdasarkan maknanya. Kita melihat berdasarkan makna yang terkandung di dalam surah itu. Misalkan, karena kan kalau kita melihat daripada sisi Al-Quran, sepertiga di dalam Al-Quran itu adalah cerita, Pak. Itu sejarah. Sepertiga di dalam Al-Quran itu adalah sejarah zaman dulu. Jadi sisanya itu adalah tentang hukum, kemudian sisanya tentang penegasan Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Makanya yang paling diutamakan adalah biasanya tentang perintah Allah. Contohnya seperti di Fatihah ini kan ada doanya, kemudian pengharapan kita kepada Allah, kemudian di situ kan ada interaksi kita dengan Allah langsung. Kemudian juga ada kita meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus gitu kan. Ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Nah ini. Nah itu hanya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat itu adalah keutamaannya juga disebutkan di beberapa kitab. Yang ulun ambil itu adalah intinya adalah langsung mendapatkan jawaban dari Allah. Makanya dalam salat kita itu ada qasamtus salata baini wa baini 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Jadi Allah itu membagi dua, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu membagi dua surah ini untuk Allah dan untuk hambanya. Untuk Allah maksudnya penghambaan kita kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah. Kemudian setelah itu bonusnya, Pak, Allah kasih semuanya untuk kita. Setelah kita mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian Allah serahkan untuk kita. Jadi kada ada, Pak, istilah doa yang kada dikabulkan. Pasti semuanya dikabulkan. Pasti semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kada di dunia ya di akhirat, tapi pasti dikabulkan. Nah. Jadi disebutkan fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin
qala Allah hamidani 'abdi wa idza qala Rahmanir Rahim qala athara 'alayya 'abdi, dan seterusnya. Bahwasanya ketika hambanya membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hambaku memujiku. Nah, di sini kita menyebutkan maknanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita memuji Allah di sini. Kemudian tatkala menyebutkan hambanya menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan di situ adalah hambaku menyanjungku. Jadi yang berhak disanjung itu sebenarnya Allah, Pak. Kalau manusia disanjung biasanya kalau pindah kadakawa turunnya, karena ngalih turunnya, Pak. Kebiasaan disanjung, nah ambungan aja orang gitu tuh, ambungan. Ketujuh dipuji. Ya. Yang berhak untuk dipuji itu hanyalah Allah. Perkara orang memuji kita itu adalah urusan Allah nantinya. Kemudian tatkala hambanya mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawab hambaku memuliakanku. Ya tentunya yang berhak dimuliakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini poin pentingnya juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tatkala hambanya mengatakan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, di sini mungkin esensinya adalah kenapa Allah sebutkan tadi dibagi dua. Kita menghamba kepada Allah, tapi kita juga memohon pertolongan kepada Allah. Dan di situ Allah, peran Allah di situ. Allah menolong kita. Bukan cuma-cuma, tapi secara keseluruhan Allah menolong kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini Pak. Di sini penting kita pelajari kenapa di sini disambung. Jadi ketika hambanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu diwasal, Pak. Kalau dalam bahasa tajwid itu diwasal, disambung. Jadi bukan ihdinas siratal mustaqim Allah kada langsung jawab, tapi kita sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya di dalam salat itu sangat dianjurkan kita memisah bacaan antara bismillahirrahmanirrahim berhenti, ar-rahmanirrahim berhenti, Malik Yaumiddin berhenti lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau misalkan pian berhenti ihdinas siratal mustaqim itu boleh juga. Kemudian pian lanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, pian boleh berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bukan berarti tidak boleh kita muasal dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Tapi ibarat kita berpandir, Pak, dengan manusia, kita berinteraksi dengan manusia lainnya. Kita tuh ada di titik komanya, Pak. Kayak orang anak merespon kita. Coba kita bayangkan. Kita kalau berpandir ada di titik komanya ngalih, Pak, dicerna, Pak. Kayak misalnya ulun ke masjid Istiqamah, habis itu makan, habis itu minum, kada bapian berpandir, sambung terus. Tapi kalau kita interaksi dengan Allah, Allah nyaman menjawabnya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Khusyuk kita. Berikan kesempatan untuk Allah menjawab dulu situ. Hambaku telah memujiku, kata Allah. Nah, di sini. Ini penting untuk kita renungkan. Karena ada di beberapa tempat kita kada menyambati siapapun ya. Biasanya salat tarawih itu kuantitasnya, Pak. Jumlahnya, yang penting banyak. Yang penting banyak banyak ayatnya, bukan jumlah ayat sebenarnya, tapi kekhusyuan kita. Supaya lakas tuntung aja, karena kita mengejar rakaatnya 8 rakaat atau 20 rakaat, supaya lakas tuntung lalu semuanya diwasalkan. Fatihah tak kena imbasnya juga. Mestinya Fatihah ini jangan dilibatkan kalau masalah membaca surah. Kalau surah yang lain boleh, tidak masalah. Tapi untuk salat ya kita berusaha. Memang tidak ada larangan kalau kita mewasalkan bacaan, tidak ada larangan. Tapi lebih baiknya, alangkah baiknya kita harus berhenti, kita wakaf. Ini kita pikirkan ulang. Kalau mungkin salat berjamaah, oke lah kita mungkin mengikuti imam. Tapi kalau misalkan kita salat sendiri, anak belakas-lakas, nah ini sayang, salat kita terugi, Pak. Biar kita tuh ada seakan-akan kita berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya masuk sifat ihsan kita. Karena ihsan itu kalau kita tidak bisa melihat Allah, paling kadang kita kalau memikirkan, oh, ini Allah sedang menyaksikan aku salat. Kita harus merasa diawasi, Pak. Karena CCTV itu 24 jam. Dan dalam Fatihah pun ini kita berbicara tentang Fatihah. Ketika salat itu harus ada ukurannya, Pak. Ketika kita misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan 2 harakat di belakangnya. Itu harus diseimbangkan.
Ini adab dalam membaca surah. Harus diseimbangkan. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, 2 harakat juga. Jangan sebagian 5 harakat, sebagian 4 harakat. Kada imbang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu kada seimbang, Pak. Ini bagian daripada adab juga. Nah, ini harus kita renungkan juga ini. Harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya salat kita yang selama ini bertahun-tahun mudah-mudahan diterima Allah. Kita berusaha yang terbaik untuk Allah. Kenapa? Karena Allah juga memberikan yang terbaik untuk kita. Begitu agungnya surah ini, Pak. Sampai salat pun diatur sedemikian rupa untuk membaca surah Fatihah. Maka bila salah artinya, maka sangat merusak salat kita. Ain berubah ke hamzah saja itu luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca begitu tanpa ada tasydid misalnya iya dengan iyyaka na'budu itu udah beda artinya, Pak. Maka sebagian menyebutkan kita menyembah matahari, Pak. Kalau kita misalkan tidak ada tasydid, iya kita rubah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah matahari di situ. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang ilmu, Pak. Padahal ini Fatihah, surah yang pasti pian hafal berataan. Kita hafal berataan. Tentunya ulun berwasiat pada diri ulun sendiri dan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita setiap mengamalkan sesuatu itu harus tahu dulu. Harus tahu apa yang kita amalkan tersebut itu sudahkah kira-kira pas? Sudahkah kira-kira pas di mata Allah dan Rasulnya? Jangan-jangan pas menurut kita aja, Pak. Karena jujur kalau misalkan kita mengaji seorangan, kada belajar misalnya, itu bujur terus, Pak. Bujur terus. Kada pernah salah. Kita baca Quran, kita baca Fatihah, kita mengamalkan Fatihah, mungkin rutinitas kita itu bujur terus. Kada pernah salah. Kalau kita kada belajar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sebagaimana disebutkan di muqaddimah tadi, surah Fatihah ini dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya akan aman dari segala bahaya. Merupakan surah yang paling aman daripada segala bencana. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Buzar dari Anas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad, fa aminta min kulli syai'in illa al-maut." Selamat lagi para. Bila engkau baca Fatihah dan qul huwallahu ahad, maka amanlah engkau dari segala sesuatu kecuali dari maut. Memang mati kada kau dihindari, Pak. Jadi kalau misalkan kita membaca surah Fatihah akhir hidup kita misalnya, pian baca Fatihah, hendak berangkat ke suatu tempat dari rumah, pian baca Fatihah, kemudian qadarullah kita meninggal, Pak. Meninggal di tengah jalan. Maka apa kata Allah? "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya tapi dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan perintah Rasul, Pak. Membaca Fatihah salah satunya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahala yang besar sudah ditetapkan oleh Allah di sisinya. Jadi qadarullah meninggal, kita baca Fatihah tadi akhir hayat kita, mungkin belum sempat kita mengucapkan la ilaha illallah akhir hidup kita, maka insyaallah husnul khatimah. Kenapa? Karena disebutkan kita aman dari segala bahaya. Mungkin ketika sakaratul maut kita tidak sakit, Pak, dengan membaca surah tersebut akhir hidup kita. Dan mungkin juga dengan mengatakan kalimat tersebut, kita yang biasanya sama seperti salam ya. Salam itu kan doa. Mungkin ini Fatihah juga sama. Kita diselamatkan oleh Allah ketika kita sedang dalam perjalanan dari satu tempat menuju tempat yang lain, yang biasanya, yang awalnya mungkin ditakdirkan Allah kita jatuh, tapi mungkin dengan wasilah tersebut Allah selamatkan kita. Karena kita ada tahu, Pak. Kita hanya berikhtiar, kita hanya bertawakal kepada Allah dengan membaca apa-apa yang pernah diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian
Masih banyak lagi sebenarnya keutamaan surah Fatihah. Kita harus tahu bahwasanya surah ini juga adalah langsung diturunkan Allah dari Arsy. Pian pernah ke Arsy ya, Pak? Ada yang pernah ke Arsy mungkin di sini? Belum ya? Karena mungkin kita mudah-mudahan jalan-jalan ke Arsy, Pak. Kalau kita masuk surga, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah kita melihat Arsy-nya Allah. Berdasarkan sebuah hadis juga, membacakan artinya ya, karena ini lumayan panjang ya. Amalkan segala apa yang tersebut di dalam Al-Quran, halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkan apa yang diharamkannya. Kemudian patuhilah, ya jangan sekali-kali engkau ingkar apa-apa yang tersebut di dalamnya dan apa-apa yang kamu ragukan di dalamnya. Maksudnya adalah kembalikan kepada Allah dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan sesudah meninggal. Sesudah meninggal aku nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya diterangkan kepada kamu, dan berimanlah kepada Taurat, Injil dan Zabur dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka, dan akan memberi kelapangan kepadamu Al-Quran dari segala keterangan tersebut di dalamnya. Maka sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tak pandai bercakap tetapi membawa kebenaran. Dan kepadaku diberikan Allah, surah Al-Baqarah, dari zikir pertama kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Musa, dan diberikan kepadaku surah yang berawalan Thaha, Tasin, Hamim, dan papan-papan, maksudnya surah Taurat, kitab Taurat, dan diberikan kepadaku surah Fatihah yang langsung dari Arsy. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihah ini adalah langsung dari Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mesti tahu apa-apa yang disebutkan tadi. Jangan sekedar kita membaca Fatihah, namun kita ada tahu fungsinya, ada tahu keutamaannya. Dan kalau misalkan kita, apa yang kita tahu ketika ditimpa sakit misalkan, baca aja surah Fatihah, Pak. Dan ini hadisnya sahih, pernah diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi, menyembuhkan kepala badui, menyembuhkan kepala suku dengan membaca surah Fatihah. Tentunya kita harus yakin ya, dengan izin Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang memberi kekuatan tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kada yakin, mungkin kada sembuh. Sebelum mungkin kita ke dokter, sebelum kita berobat, apa yang ada kita amalkan dulu. Jadi jangan jangan langsung berharap kepada manusia, tapi kita justru berharap kepada Allah dulu, baru kepada pertolongan kepada orang-orang yang Allah utus ya. Misalkan di dunia ini yang Allah utus adalah secara medis mungkin dokter dan lain sebagainya. Nah, ini tidak banyak menyampaikan tentang keutamaan Fatihah, tapi paling kada ini mudah-mudahan menambah ilmu untuk kita, menambah kebermanfaatan untuk kehidupan kita, karena yang namanya ilmu itu memang harus kita ulang. Al-jahlu bil mutalaah. Kita perangi kebodohan itu dengan mengulang. Karena kalau kada diulangi bisa kada ingat. Tentunya al-insan misal khata wan nisyan, yang benar itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan kekhilafan itu dari ulun pribadi. Mudah-mudahan kita yang ada di sini senantiasa diistiqamahkan oleh Allah dalam beramal soleh, dalam meniti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sampai kita nantinya berharap dipertemukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.